Saudara, kalau tadi Anda menyaksikan sidang pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan juga pembacaan nota keberatan atau eksepsi yang disampaikan penasihat hukum Ferdi Sambo, selanjutnya akan dibacakan juga surat dakwaan untuk terdakwa lain yakni istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang juga disangkakan dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tampak tim kuasa hukum ataupun tim penasihat hukum Putri Chandrawati yang juga mewakili suaminya tadi, Ferdi Sambo, tampak Arman Hanis dan juga mantan juru bicara KPK Febri Diansyah yang juga tergabung dalam tim penasihat hukum Putri Chandrawati dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini perangkat sidang, baik hakim anggota, jaksa penuntut umum dan juga tim penasihat hukum Putri Chandrawati sedang menantikan kedatangan dari istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, ke ruangan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi keputusan hakim terkait dengan sidang Ferdi Sambo, pembacaan dakwaan terhadap Ferdi Sambo, berakhir pada penundaan ataupun penundaan respons dari jaksa penuntut umum terkait dengan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan oleh tim kuasa hukum Ferdi Sambo yang akan dilakukan Kamis mendatang. Jika melihat permintaan dari jaksa penuntut umum yang menunda respons terhadap eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum, tadi JPU meminta penundaan selama 1 pekan hingga Senin mendatang, namun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim diberi waktu hingga hari Kamis mendatang. Jika melihat tidak disebutkan tanggalnya, tapi kalau kita melihat hanya dikabulkan dalam waktu singkat yakni hari Kamis, saudara, tampak di layar kaca Anda, istri Ferdi Sambo tersangka kasus pembunuhan berencana dan surat dakwaannya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam waktu dekat. Putri Chandrawati, salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, istri Ferdi Sambo, yang juga tadi beberapa kali disebutkan oleh penasihat hukum Ferdi Sambo dalam surat ataupun nota keberatan dan juga eksepsi terkait dengan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua Huta Barat dilakukan kepada Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Itu juga poin yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Ferdi Sambo dalam nota keberatan, bahwa kasus dugaan ataupun tuduhan pelecehan seksual tidak banyak disebutkan dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Ferdi Sambo, hingga disebutkan latar belakang kasus ataupun latar belakang pembunuhan Brigadir Yosua di Jakarta Selatan pada tanggal 8 pada 3 bulan lalu itu tidak disebutkan dalam surat dakwaan. Saudara, segera kita akan ikuti pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Oke, cukup ya. Oke, cukup, silakan. Silakan tunggu di luar, teman-teman wartawan.
Silakan. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama terdakwa Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon kepada teman-teman wartawan silakan meninggalkan tempat. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat yang mulia. Ya, mohon didekatkan karena tidak terdengar. Mohon maaf. Kita periksa identitas saudara dulu ya. Iya, yang mulia. Nama lengkap Putri Chandrawati. Benar yang mulia. Nomor identitas 320 101 540 973 0003. Tempat lahir Jakarta, umur 49 tahun. Tanggal lahir 14 September tahun 73. Betul ya? Betul yang mulia. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal, Jalan. Mohon teman-teman wartawan untuk meninggalkan tempat. Saya ulang ya. Tempat tinggal Jalan Saguling nomor 3, tahun nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46, RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, sesuai KTP. Betul? Betul yang mulia. Agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Betul? Betul yang mulia. Saudara dilakukan penangkapan sejak tanggal 30 September dan ditahan sejak tanggal 1 Oktober hingga saat ini. Betul? Betul yang mulia. Baik. Saudara dalam menghadapi perkara ini didampingi penasihat hukum? Betul yang mulia. Ya, silakan. Ini masih sama dengan yang tadi ya? Sama. Baik. Nggak mau perlu dicek? Silakan. Ya, untuk ditinggal di sini. Ya. Baik, saudara terdakwa sudah menerima surat dakwaan ya? Sudah yang mulia. Baik. Oke, silakan dibacakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, Saudara penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati yang kami hormati, atas waktu yang diberikan kepada kami tim jaksa penuntut umum, maka giliran kami untuk membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. P29. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 246 JKTSL /10/2022. A. Identitas terdakwa. Mohon izin kami tidak perlu membacakan karena sudah ditanyakan langsung oleh majelis hakim. B. Status penangkapan dan penahanan. Demikian juga sudah ditanyakan oleh majelis hakim. C. Dakwaan primer bahwa terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama Ferdi Sambo, SH, SIK, MH
Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekitar pukul 15.28 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 29 dan bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 sekitar sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang beralamat di perumahan Cempaka Residence Blok C3 Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alon-Alon Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk kamar terdakwa Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab terdakwa Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian terdakwa Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui terdakwa Putri Chandrawati. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tapi saksi Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Chair Off kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia
menemui terdakwa Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui terdakwa Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara terdakwa Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo meninggalkan terdakwa Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak terdakwa Putri Chandrawati untuk melapor kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari terdakwa Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis, berbicara dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan terdakwa Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi terdakwa Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang ini kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi terdakwa Putri Chandrawati di Magelang." Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menyetujui permintaan terdakwa Putri Chandrawati tersebut dan terdakwa Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf merupakan orang kepercayaan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan terdakwa Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang, dan saksi Riki Rizal Wibowo yang merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak terdakwa Putri Chandrawati di Magelang, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM nomor polisi B1 Mah, di mana terdakwa Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Terdakwa Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 Mah yang ditumpangi oleh terdakwa Putri Chandrawati, dan sekaligus untuk memudahkan
saksi Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Terau kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata api tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM Nopol B1 Mah, sedangkan senjata api jenis Terau kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 oleh saksi Riki Rizal Wibowo diserahkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1 Mah yang ditumpangi oleh terdakwa Putri Chandrawati. Selanjutnya, rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal Patwal Lalu Lintas Polres Magelang menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju ke Jakarta, terdakwa Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai di Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menanyakan kepada terdakwa Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu terdakwa Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian terdakwa Putri Chandrawati yang menghendaki diadakannya tes PCR tersebut memastikan kembali, emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menjawab, sudah Ibu. Lalu terdakwa Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, ya sudah di Saguling saja. Bahwa pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju Rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekitar pukul 15.24 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan terdakwa Putri Chandrawati tiba di Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri. Terdakwa Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29 lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya terdakwa Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengikuti terdakwa Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Terau kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 untuk disimpan di lemari senjata milik saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang berada di lantai 3 kamar pribadi saksi Ferdi Sambo SH SIK MH sesuai dengan permintaan dan kehendak terdakwa Putri Chandrawati.
Setelah itu, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertemu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan tes PCR. Setelah itu, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar rumah melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Adan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Damianus Labakoban atau Damson, dan saksi Farhan Sabila, pengawal motor saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH bertemu dengan terdakwa Putri Chandrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang. Lalu terdakwa Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenarannya tersebut membuat saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH menjadi marah. Namun dengan kecerdasan dan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH di lantai 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH bertanya kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Ricky Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH meminta kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani enggak tembak dia, Yosua?" Dijawab oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH mengatakan pada saksi Ricky Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua, melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut tidak dibantah oleh saksi Ricky Rizal Wibowo sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan dari saksi Ricky Rizal Wibowo, lalu saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah mengetahui niat saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Ricky Rizal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di teras rumah. Dan setelah bertemu, ternyata saksi Ricky Rizal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan, namun saksi Ricky Rizal Wibowo malah ikut mendukung keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo, SH, SIK, MH tersebut dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Ricky Rizal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur
tentang keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH tersebut, dan saksi Riki Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH tersebut dengan menjawab nggak tahu. Bahwa atas perkataan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kemudian duduk di sofa tunggal dekat saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 di Magelang, sebagaimana cerita sepihak dari terdakwa Putri Candrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu di Magelang Ibu Putri Candrawati dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH. Di saat yang sama, perkataan saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH itu juga didengar terdakwa Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, disaksikan oleh terdakwa Putri Candrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH pada saat saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik menemui saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magasin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu, amunisi dalam magasin saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magasin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH tersebut. Pada saat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengisi 8 butir peluru 9 mm ke dalam magasin senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru 9 mm digunakan untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan dan kemungkinan tentang akibat-akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dapat mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Ferdi Sambo SH/SIK MH berkata lagi kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan menyatakan
peran saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu adalah untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara saksi Ferdi Sambo SH SIK MH akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Karena kalau saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang menembak, dikhawatirkan tidak ada yang bisa menjaga semuanya. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan skenarionya adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dianggap telah melecehkan terdakwa Putri Candrawati yang kemudian berteriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu datang. Selanjutnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan dibalas tembakan lagi oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Pada saat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjelaskan tentang skenario tersebut, terdakwa Putri Candrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan dilaksanakan di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Dan tidak hanya itu saja, terdakwa Putri Candrawati juga mendengar saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri atau isoman. Mendengar perkataan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti dan bentuk persetujuan atas rencana jahat saksi Ferdi Sambo SH SIK MH untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana terdakwa Putri Candrawati juga ikut terlibat dalam pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH mengenai keberadaan CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan penggunaan sarung tangan dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon izin dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih.